disebut pelupa ya. Pelupa ini tergantung apa sih yang dilupa. Apa yang dilupa? Memori, kenangan-kenangan satu kejadian peristiwa kah? Atau meletakkan barang yang baru kita lupa, yang mana dulu? Atau melupakan nama orang tapi ingat wajah, karena beda-beda ini. Di usia kita nih 45 tahun ke atas, bahkan 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas, pokoknya yang makin ke atas itu, kalau kita meletakkan satu barang, apalagi watak kita bukan watak yang introvert, watak ekstrovert, itu lupa. Ya, rakaat aja tadi lupa, 2, 3, atau 4 itu. Tapi itu masih dalam batas normal. Ya. Peristiwa, misalnya peristiwa lalu, ya kita ada yang kita lupa. Memang beberapa peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan emosi intens, itu memang lebih mudah kita ya tidak ingat. Bukan lupa, tidak ingat, karena kita tidak bisa akses dia atau merecall memori. Karena dia bagaikan gudang, bagaikan tempat rak buku, ya buku itu filenya itu mungkin ditaruh di terlalu atas atau terlalu bawah. Memori-memori yang memang pada saat itu peristiwa itu tidak terlalu kita ya perhatikan. Tapi tetap ada filenya seperti itu sebetulnya. Nah, lain hal dengan demensia. Ya, demensia ini sampai masa nama anak lupa gitu kan. Padahal itu adalah dia lahir dari rahim kita, bahkan juga orang tua yang menamakan. Nama orang tuanya lupa, nama adik sendiri lupa. Nah itu sudah masuk demensia. Nah ini harus segera berobat ke ahli saraf. Karena akan diperiksa sedemikian rupa ya untuk ini kenapa nih? Ada penyempitankah ya atau ada hal-hal yang membuat seseorang demensia, ada viruskah, ada apa? Nah, makanya akan biasanya dikasih vitamin-vitamin otak yang nanti membuat otak itu bisa tercerahkan kembali. Atau memang karena ada protein-protein yang tidak bermanfaat yang ada di antara sela-sela otak. Nah, ini nanti biasanya menjadi Alzheimer. Tapi Alzheimer itu juga biasanya di atas 60 tahun. Alzheimer itu juga biasanya kalau ada genetik turunan. Ya. Jadi lupanya apa dulu nih yang saya belum terlalu detail sehingga saya jawabnya ya saya kasih umum seperti ini aja Bu Ana. Ya. Nah, dan stop untuk bilang diri sendiri bahwa aduh saya pelupa sekarang, itu stop. Karena itu nanti menjadi pelupa betulan. Ya. Nah, jadi kalau lupa pun kita ngomongnya gini, ya Allah mohon ya Allah saya ingat ya Allah, saya ingat. Jadi kita ini selalu gini, kalau aduh lupa, hati-hati kalimat negatif kalau diucapkan 3 kali ke atas itu nanti akan jalan di sistem saraf kita. Gitu. Akhirnya betul-betul apa seperti ucapan kita. Saya juga gitu kalau misalnya tadi baru taruh sesuatu gitu, apalagi saya bukan introvert ya. Yang naruh itu mungkin sambil lihat ngomong ke orang naruh gitu kan. Ya, sering banget tuh ikat rambut itu ya atau kacamata. Mana ya? Ya Allah, ingat. Oh ini dia. Dia kelip di antara bedak misalnya. Karena orang yang ekstrovert atau yang ada istilah watak juga ambivert, yang ada ekstrovertnya. Kadang dia ngomong sama anaknya, dia taruhlah kacamatanya gini. Terus dia kemana-mana dulu, pergi wudhu dan sebagainya. Pas pulang, mana tadi ya? Gitu ya. Makanya kita langsung bilang, ya Allah, ingat. Nah, dapat. Akan jauh lebih cepat dapatnya dibanding lupa gitu ya. Jadi hati-hati berbicara karena itu akan jadi doa.